Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan seluruh kebaikan dan karunia semata-mata hanya datang dari Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam mari kita juga perbanyak ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan edisi kajian kita tentang asma wa sifat. Pada kajian sebelumnya dan pembahasan sebelumnya kita membahas tentang kaidah-kaidah, ya, prinsip-prinsip dasar di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Masih berkaitan dengan perkara dan hal-hal yang sudah seyogyanya kita ketahui di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kedudukan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tingkatan kedudukan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita mengetahui bahwa nama Allah adalah Al-Husna yang terbaik dan sifat Allah Al-Ulya yang paling sempurna. Semua nama tersebut adalah milik Allah dan semua sifat tersebut juga merupakan sifat yang ada pada diri Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi para pemirsa rahimakumullah, dalil dalam Al-Quran dan Sunnah bahkan ijma' telah menjelaskan bahwa di antara nama-nama dan sifat tersebut itu memiliki kedudukan yang berbeda. Artinya, kendati nama tersebut adalah Asmaul Husna, tapi bila dibandingkan sebagian nama dengan nama yang lain, dan juga kandungan dari nama tersebut, yaitu sifat-sifat Allah yang mulia, itu ternyata memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya. Ya, memiliki tingkatan tidak sama tingkatannya. Naam, bahwa semua nama Allah Asmaul Husna, sifat Al-Ulya yang sempurna. Akan tetapi ada perbedaan dari sisi keutamaan dan tingkatannya. Adapun orang yang mengatakan bahwa semua nama itu sama dan sifat itu sama, tentu ini kalau ditinjau dari sisi bahwa itu nama Allah semuanya dan itu sifat Allah semuanya, ini benar maknanya. Tapi kalau maksud dari perkataan tersebut bahwa tidak ada perbedaan dari sisi keutamaan dan tingkatan, maka ini jelas menyelisihi dalil Al-Quran, Sunnah, bahkan ijma'. Ya, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Maka di antara dalil yang menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan satu dibanding dengan yang lain, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Rawahu Imam Ahmad dan juga Abu Daud wan Nasa'i, dan
di akhir riwayat ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai ada tambahan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ikhwatul iman para misa rahimakumullah. Nabi SAW mendengar seseorang ya berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya bahwa sesungguhnya bagimu segala puji-pujian. Engkaulah ilah yang berhak diibadati, ya tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, yaitu zat yang maha memberi karunia. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan nama dia, nama Allah yang paling utama. Yang nama tersebut idza du'iya bihi, apabila seorang berdoa dengan nama tersebut, ajab, akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila dia memohon kepada Allah dengan nama tersebut, maka dia akan diberi. Ya, diberi permohonannya. Dalam sebagai riwayat ada tambahan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki ismuhu al-a'zam, nama yang agung, nama yang lebih agung dan lebih mulia. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Hakim dari hadis Abi Umamah radhiyallahu an. Beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismullah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwarin min al-Qur'an fil Baqarati wa Ali Imran wa Thaha. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Allah yang paling agung yang apabila Allah diseru dengan nama tersebut maka akan dikabulkan oleh Allah ya permohonan dan doa seseorang. Itu terdapat dalam 3 surat di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Ini menjelaskan pada kita bahwa ada nama Allah Al-A'zam. Ya. A'zam itu ya dari susunan kalimatnya yaitu dikenal dengan nama isim at-tafdil yang menjelaskan keutamaan. Berarti ada yang ya, nama tentunya yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lain, maka nama tersebut a'zam, lebih besar, lebih utama, lebih agung. Kemudian Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya juga meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullah al-a'zam fi hataini al-ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, surat Al-Baqarah. Wa fatihati Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat di dalam 2 surat ini. Di dalam 2 ayat ini. Yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi di sini ada 2 nama Allah, huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Kemudian di awal surat Al-Fatihah, surat Ali Imran, bukan Al-Fatihah, di dalam awal surat Ali Imran Allah menjelaskan ya alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Dia, yang Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Hayyul Qayyum merupakan ya ismullah al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Di antara dalil menjelaskan bahwa nama Allah tidak sama kedudukan dan tingkatannya dari sisi keutamaan, juga apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka
bi annani asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Rasulullah mendengar seseorang berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sembari bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Engkau, ya Allah, yang Al-Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah kita memohon kepada Allah dengan nama tersebut akan dikabulkan oleh Allah, dan apabila seorang meminta dengan nama tersebut maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Ini menjelaskan kepada kita para pemirsa rahimakumullah bahwa kedudukan nama-nama Allah dan sifatnya itu tidak sama. Naam, seluruhnya sebagaimana yang telah disampaikan tadi, nama yang sempurna dan sifat yang mulia. Tapi kedudukan di antara nama dan sifat tersebut tidak sama, sesuai dengan kandungannya. Dan ini sama sekali bukanlah merendahkan nama-nama Allah, bahkan ini menjelaskan hakikat yang sesungguhnya. Akan tapi para ulama berdasarkan dari dalil yang disebutkan tadi, terdapat perbedaan di kalangan mereka menentukan mana nama-nama Allah yang a'zam, yang paling agung itu. Al-a'zam, nama Allah yang paling agung itu apakah Allah atau sifat-sifat atau nama yang lain? Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sekurangnya ada 3 pendapat yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Banyak pendapat para ulama dalam hal ini, bahkan sebagian yang menyebutkan ada sampai 40 pendapat, atau bahkan ada juga yang menyebutkan ada sebagian menulis tentang kita menjelaskan perkataan para ulama tentang manakah di antara nama-nama Allah yang itu merupakan nama Allah yang paling mulia. Tapi kebanyakan dari pendapat tersebut tidak ada dalilnya, dhaif. Bahkan sebagian dari sebagian kalangan menentukan nama-nama Allah Al-A'zam yang paling agung tanpa ada dalil sama sekali, atau hanya berdasarkan riwayat yang palsu. Maka ini harus kita waspadai. Nah, sebagai kesimpulan bahwa sekurangnya ada 3 pendapat, 3 pendapat utama dalam hal ini menjelaskan tentang Asmaullah atau Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung, yang paling mulia tersebut ada Allah. Allah. Di antara asma Allah, Allah itulah nama dari Allah itu sendiri. Nah, dan ini banyak pendapat yang dikatakan oleh banyak para ulama. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, seluruh nama-nama Asmaul Husna selain Allah itu adalah nama bagi Allah. Disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Maka dalam Al-Quran kita mendapatkan firman Allah, walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Maka kita katakan Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum nama Allah. Tapi kita tidak mengatakan Allah nama Ar-Rahman, Allah nama Ar-Rahim. Allah adalah nama Al-Hayy. Jadi seluruh nama-nama selain Allah yang 99 nama dan lebih itu diidhafakan, disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Maka kita katakan di antara nama Allah Ar-Rahman, di antara nama Allah Ar-Rahim, di antara nama Allah As-Sami', di antara nama Allah Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, Al-A'la, begitu seterusnya. Maka dalam Al-Quran kita mendapatkan walillahil asmaul husna.
Allah memiliki ya Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Taib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung itu adalah Al-Hayyul Qayyum, ya, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum. Ya, yaitu Allah yang Maha hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Kenapa demikian? Ya, pertama berdasarkan sebagai riwayat yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara hadis yang menjelaskan, ya, di dalam riwayat tersebut terdapat yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Ya, laqad sa'alta Allah bismihil a'zam, ya, alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila diseru Allah dengan nama tersebut dan kita memohon kepada Allah dengan nama tersebut, maka akan dikabulkan, ya, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ya Hayyu ya Qayyum. Ini dalil yang menjelaskan. Dan ini sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, kenapa Al-Hayy wal Qayyum merupakan ya di antara Asmaullahil A'zam, Ismullahil A'zam, nama yang paling agung? Kata beliau bahwa sifat al-hayat yaitu kehidupan mutadammina li jami'i sifatil kamal wa mustalzimah lah, yaitu mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna. Wa mustalzimah, dan melazimkan hal itu. Karena Allah yang Maha hidup, ya kehidupan yang sempurna, sebagaimana pernah kita sampaikan, ya, dalam pembahasan walillahi asmaul husna. Allah yang Maha hidup, dan kehidupan Allah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak diawali dan ketidakadaan, dan kehidupan tidak akan diakhiri dengan kefanaan, kekal abadi. Nah, kehidupan yang sempurna tersebut memiliki sifat, seluruh sifat yang sempurna dan melazimkan hal itu. Maka kata para ulama, ini adalah Al-Hayy, nama Allah yang paling agung. Kemudian sifat atau nama Allah Al-Qayyum, Al-Qayyumiyah itu sifat Allah yang artinya berdiri sendiri dan juga yang mengatur seluruh urusan hambanya, ya. Para ulama menjelaskan, kata Imam Ibnu Qayyim, mutadammina li jami'i sifatil af'al, yaitu mencakup seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Al-Hayy ini berkaitan dengan semua sifat-sifat yang sempurna, secara khusus yang berkaitan dengan sifat dzati yang berkaitan dengan diri Allah, zat Allah tabaraka wa taala. Dan Al-Qayyum menunjukkan mencakup kepada seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menurunkan hujan dan seluruhnya, ya. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ismullahil A'zam adalah kedua nama ini. Ya, ini sisi pandang kenapa ya, Ismullah atau nama Allah yang paling agung itu ya Al-Hayy Al-Qayyum. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, ya, mengatakan bahwa secara ya khusus itu tidak bisa kita ya tentukan secara pasti. Akan tetapi Ismullah Al-A'zam itu jenis dari nama Allah. Di antara nama itu ada Ismullah Al-A'zam, ya, nama yang lebih utama, nama yang lebih agung. Ini jenis atau bentuk, ya, bentuk dari nama Allah. Pembagian dari nama Allah tersebut ada Al-A'zam. Nah, Ismullahil A'zam tersebut ya mencakup ke dalamnya, masuk ke dalamnya berbagai nama dan juga sifat. Ya. Jadi tidak khusus ya satu nama saja. Oleh karena itu dijelaskan oleh sebagian para ulama pendapat yang kedua ini bahwa kalau kita lihat secara umum nama Allah itu terbagi dua. Ya, dua bagian. Bagian yang pertama, nama yang menunjukkan kepada satu sifat atau dua sifat. Ya. Jadi terbatas. Jadi cangkupannya, kandungannya lebih terbatas. Ya. Tapi ada nama-nama Asmaul Husna yang kata para ulama menunjukkan kepada banyak makna keutamaan dan sifat yang sempurna. Ya, dari sifat-sifat keagungan
yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Maka tidak diragukan bahwa nama yang mencakup banyak dari sifat, makna yang sempurna tentunya lebih utama ya dari sisi kedudukan dari nama yang mungkin hanya mencakup satu sifat saja. Nah, kata mereka bahwa seperti nama Allah As-Samad, ya, tempat bergantung, ini mencakup banyak sifat. Al-Hayyul Qayyum seperti yang dijelaskan tadi. Ya, Al-Hayy menunjukkan kepada seluruh sifat yang berkaitan dengan zat Allah, nama yang sempurna. Al-Qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat perbuatan Allah tabaraka wa taala. Begitu juga Al-Hamid yang terpuji. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah memiliki seluruh kesempurnaan, seluruh sifat yang mulia dan nama-nama yang terbaik. Maka Allah Al-Hamid yang dipuji. Walahul hamd, baginya seluruh puji-pujian. Al-Majid begitu juga, makna yang luas. Kenapa? Ya, memiliki seluruh kebaikan, rahmatnya maha luas, karunia-Nya. Ya. Kenapa? Karena dialah yang memiliki segala makna kesempurnaan, makna keagungan. Nah, begitu juga Al-Kabir, Al-Azim, Al-Muhit yang meliputi. Jadi ada sebagian nama yang mencakup ya makna yang terbatas. Tapi ada nama-nama yang lain yang mencakup begitu banyak ya makna, kesempurnaan, kandungan. Ya, maka bila dibandingkan jenis yang kedua dengan jenis yang pertama, tentu yang kedua yang begitu banyak mengandung ya makna-makna kesempurnaan tentu Al-A'zam, lebih agung. Termasuk dalam hal ini sifat ya nama Allah Al-Hayy, nama Allah Al-Qayyum, nama Allah ya Allah, begitu. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Nah, dari apa yang kita jelaskan ini, kita memahami bahwa kita di dalam berdoa, ya, di dalam bermunajat kepada Allah hendaklah cerdas. Ya, bagaimana maksud cerdas ini? Kita harus pandai-pandai memilih, ya, nama-nama Allah yang agung, yang mulia. Terlebih lagi bila nama tersebut ya berkaitan dengan hajat dan permohonan kita. Ikhwatal iman, ya, para pemirsa rahimakumullah. Jadi ketiga pendapat tersebut ya tentunya secara teks dalil ya, juga ya tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti menunjukkan ya salah satu dari ketiga pendapat tersebut. Tapi intinya pendapat yang lebih ya bisa mungkin kita mencakup seluruh dari pendapat tersebut adalah yang ketiga tadi. Artinya nama-nama Allah itu tidak sama kedudukannya dari sisi keutamaan. Ada nama yang hanya mencakup satu sifat, dua sifat. Ada nama-nama yang mencakup banyak ya sifat keutamaan, kemuliaan. Maka bila dibandingkan jenis yang kedua ya dengan jenis yang pertama, maka tentu tidak sama kedudukannya. Ya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, mari kita dalam berdoa, mari dalam kita bermunajat, mari dalam kita ya mengangkatkan permohonan dan hajat kita kepada Allah, bertawassullah dengan nama-nama Allah. Ya, pahami maknanya. Pahami isi kandungannya, ya. Karena tatkala seorang memohon kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kan begitu, dia pahami Allah bahwa seluruh Asmaul Husna itu adalah nama bagi Allah. Berarti Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Allah memiliki seluruh nama yang terbaik. Dia pahami makna yang seperti itu. Tatkala dia menyeru nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya seperti dalam hadis ya di antara zikir di pagi hari yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni li nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, Allah ya Hayy yang maha hidup, ya Qayyum yang maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah. Kita memohon kepada Allah untuk kebaikan seluruh urusan kita. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan sesuatu. Jadi bukan perkara yang sepele dalam permohonan kita. Kita berdoa kepada doa yang betul memohon kesempurnaan kebaikan diri kita. Ya, bukan perkara yang sepele. Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Dengan rahmatku aku memohon perlindungan, mohon pertolongan, ya,
Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Naam. Kemudian tatkala kita juga berdoa, ya, kita imani isi kandungan dari nama-nama tersebut. Seperti yang pernah sampaikan dan ini akan terus kita jelaskan. Karena ini merupakan perkara yang sangat penting, bahwa begitu kita memohon kepada Allah, yakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama tersebut, nama yang sempurna, kemudian nama tersebut mengandung sifat dan makna yang sempurna, dan makna yang sempurna itu merupakan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Bila ini kita pahami, maka tentunya tidak benar kita batasi sifat tersebut dengan jumlah tertentu. Banyak sifat Allah. Memohonlah kepada Allah. Jangan bosan, jangan putus asa. Allah yang memiliki nama-nama yang agung, nama yang mulia. Sebutlah nama Allah, serulah nama Allah, pujilah Allah, kemudian angkatkan permohonan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakin Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Rabb mengatakan, ud'uni, serulah aku. Memohonlah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita dan menambah kecintaan kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka manfaatkanlah, cerdaslah di dalam berdoa, pilihlah nama-nama yang terbaik. Semoga doa permohonan kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.